Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengantar anatomi fisiologi manusia. Pertama, kita bahas dulu pengertian dari anatomi. Anatomi itu berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Latin yang terdiri dari kata ana dan tomi yang berarti memotong atau memisahkan. Secara harfiah, definisi anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, serta bagaimana hubungannya satu sama lain. Ilmu anatomi ini dibagi menjadi beberapa cabang ilmu. Yang pertama adalah anatomi makroskopis. Anatomi makroskopis adalah ilmu mengenai struktur tubuh yang dapat dipelajari melalui observasi tanpa menggunakan mikroskop. Artinya apa? Kita bisa mengetahui anatomi tubuh manusia dengan mata telanjang. Biasanya anatomi makroskopis ini menggunakan pantomim atau kadaver sebagai objek untuk pembelajaran. Yang kedua adalah anatomi mikroskopis. Anatomi mikroskopis adalah ilmu mengenai sel, jaringan atau organ tubuh yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop cahaya dengan perbesarannya 1000 sampai 2000 kali. Anatomi mikroskopis ini terdiri dari sitologi dan histologi. Sitologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, sedangkan histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Cabang ilmu anatomi berikutnya itu adalah anatomi ultraskopis. Anatomi ultraskopis adalah anatomi yang mempelajari tentang ultrastruktur sel dengan menggunakan mikroskop elektron, di mana perbesarannya itu 1 juta kali. Biasanya, anatomi ultraskopis ini melihat bagaimana struktur organel-organel di dalam sel. Contohnya, struktur mitokondria atau struktur periksisom dan lain sebagainya. Kemudian cabang ilmu anatomi yang keempat itu adalah patologi. Patologi ini mempelajari tentang struktur tubuh dan perubahan yang berkaitan dengan penyakit. Kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah struktur normal dari liver. Kemudian gambar di sebelahnya, ini adalah struktur liver atau bentuk dari hati apabila terjadi hepatomegali atau pembesaran hati. Nah, pada patologi ini kita akan mempelajari bagaimana perubahan bentuk dari struktur atau organ manusia dalam keadaan sakit. Kemudian ilmu berikutnya itu adalah fisiologi. Fisiologi itu disebut juga dengan ilmu faal tubuh. Fisiologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Ilmu fisiologi dibagi juga menjadi beberapa cabang. Yang pertama adalah fisiologi sel. Fisiologi sel itu mempelajari tentang fungsi sel dan bagian-bagiannya. Kemudian fisiologi spesifik itu mempelajari secara spesifik cara kerja sistem organ tertentu. Contohnya itu adalah neurofisiologi. Neurofisiologi itu mempelajari tentang neuro atau tentang saraf. Kemudian ada lagi nefrofisiologi. Itu hanya khusus mempelajari tentang nefron atau tentang ginjal. Cabang ilmu fisiologi berikutnya yaitu fisiologi sistemik. Fisiologi sistemik ini mempelajari fungsi organ secara sistemik. Dan cabang ilmu fisiologi terakhir itu adalah fisiologi patologikal, yaitu ilmu fisiologi yang mempelajari efek penyakit terhadap suatu organ. Jadi apa itu anatomi fisiologi? Anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Nah, sekarang apa pentingnya mempelajari anatomi fisiologi bagi mahasiswa farmasi? Pentingnya mempelajari anatomi fisiologi bagi mahasiswa farmasi adalah mahasiswa bisa mengenali dan memahami struktur dan fungsi tubuh manusia, sehingga dengan memahami struktur dan fungsi tubuh, mahasiswa bisa mengetahui cara merawat atau bahkan mengobati bagian tubuh yang sakit. Kemudian, anatomi fisiologi ini juga menjadi ilmu dasar untuk mempelajari ilmu yang lebih mendalam tentang obat. Contohnya ada farmakologi, kemudian farmakoterapi, dan patofisiologi.
Kemudian kita masuk ke tingkat berikutnya atau bagian berikutnya, yaitu tingkat struktural organisasi tubuh. Pada tingkatan pertama, yaitu tingkat kimia, tubuh manusia ini tersusun dari atom. Atom itu adalah unit dasar dari tubuh manusia yang terdiri dari hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, dan natrium. Kemudian, gabungan dari beberapa atom itu membentuk molekul. Contohnya ada air, kemudian ada CO2, kemudian ada garam, dan lain sebagainya. Kemudian, molekul-molekul ini akan bergabung membentuk makromolekul dan membentuk organel. Organel-organel sel ini akan membentuk sel. Gabungan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu membentuk jaringan. Jaringan ini terdiri dari jaringan ikat, kemudian ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan otot dan jaringan saraf. Kemudian jaringan-jaringan ini akan bergabung membentuk organ. Organ adalah gabungan dari beberapa jaringan yang melaksanakan fungsi tertentu. Pada satu organ bisa terdiri dari bermacam-macam jaringan tadi. Contohnya saja lambung. Lambung itu terdiri dari 4 jaringan. Ada jaringan epitel pada bagian luar. Kemudian ada jaringan ikat, jaringan otot yang mengatur gerakan peristaltik, kemudian ada jaringan saraf. Kemudian organ ini akan bergabung membentuk sistem organ. Tubuh manusia itu terdiri dari berbagai sistem organ. Contohnya ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Gabungan dari beberapa sistem organ itu membentuk tingkat organisme. Contohnya adalah manusia. Manusia itu terdiri dari sekitar 10 sistem organ yang melaksanakan fungsi masing-masing sehingga manusia bisa hidup dan menghasilkan energi. Ini tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah jelaskan tingkat struktural organisasi tubuh, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita bahas satu persatu dari tingkatan yang paling kecil dari struktur tubuh manusia, yaitu sel. Sel adalah unit kehidupan struktural dan fungsional terkecil dari tubuh. Jumlah sel yang terdapat dalam tubuh manusia itu diperkirakan lebih dari 100 triliun sel. Misalnya saja itu sel darah merah yang jumlahnya itu sekitar 25 triliun dan berfungsi sebagai zat pengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Di samping sel darah merah masih terdapat 75 triliun sel yang menyusun tubuh manusia. Secara umum, sel itu terdiri dari beberapa komponen. Ada 3 komponen dasar dari sel. Yang pertama itu adalah membran sel, yang kedua adalah sitoplasma, dan yang ketiga adalah nukleus. Pertama, membran sel. Sel manusia itu dikelilingi oleh membran sel pada bagian terluar, di mana membran sel ini mengelilingi sel dan mengatur apa saja yang masuk dan keluar dari sel. Membran sel ini memisahkan bagian dalam sel yaitu sitoplasma, dan bagian luar sel. Membran sel ini terdiri dari fosfolipid bilayer, jadi ada 2 lapisan fosfolipid, kemudian terdiri dari glikoprotein, beberapa glikoprotein atau protein, dan karbohidrat, di mana pada bagian kepala itu bersifat
polar. Oke. Sedangkan pada bagian ekor bersifat nonpolar. Fungsi dari membran sel itu adalah sebagai sarana komunikasi antara sel dengan bagian luar sel. Kemudian dia juga sebagai reseptor dan dia juga bersifat semi-permeable. Artinya adalah membran sel ini yang menentukan zat-zat apa saja yang bisa masuk ke dalam sel dan zat apa saja yang bisa keluar dari sel. Oke. Di sini pada membran sel ini juga terdapat reseptor protein yang berfungsi sebagai sarana komunikasi sel. Ya, di mana reseptor ini memberikan sinyal kepada sel untuk menentukan zat-zat apa saja yang bisa masuk ke dalam sel. Struktur dari membran sel ini terdiri dari fosfolipid bilayer. Ya, jadi ada 2 lapisan fosfolipid. Kemudian terdapat beberapa protein. Ada protein ekstrinsik, protein hidrofilik, dan protein intrinsik. Kemudian sifat dari membran sel ini umumnya dia bersifat semi-permeable. Artinya dia menentukan atau membatasi zat-zat yang bisa masuk ke dalam sel. Jadi tidak semua zat itu bisa masuk ke dalam sel. Oke, komponen sel berikutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terletak di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma itu mengandung berbagai organel sel, seperti mitokondria, kemudian ada ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi atau kompleks Golgi, lisosom, dan peroksisom. Kalau kita lihat anatominya seperti ini. Anatomi sel secara umum itu terdiri bagian luarnya itu adalah membran sel, kemudian ada sitoplasma. Di sitoplasma inilah terdapat organel-organel sel seperti mitokondria. Mitokondria ini fungsinya adalah tempat utama untuk membentuk ATP atau energi. Oke. Kemudian ada ribosom. Ya, ribosom itu fungsinya adalah untuk tempat sintesis protein. Ya, kemudian ada aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Kompleks Golgi ini merupakan pusat modifikasi, kemudian distribusi protein yang akan disintesis. Ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan komponen untuk pembuat sel atau zat-zat yang akan disekresikan. Kemudian ada lisosom, ya. Lisosom ini merupakan sistem pencernaan sel, di mana fungsinya adalah menghancurkan bahan yang tidak diinginkan, ya, misalnya benda asing atau sisa sel yang disebut dengan autolisis. Kemudian ada nukleus. Nukleus itu merupakan struktur utama dalam sel yang menyimpan informasi genetik atau DNA serta menentukan karakteristik dari sel tubuh dan juga berperan dalam sintesis protein dan produksi sel. Semua sel itu mempunyai paling sedikit itu 1 nukleus, tapi ada beberapa sel memiliki lebih dari 1 nukleus. Contohnya adalah sel otot rangka dan sel tulang. Oke, tugas yang kedua, jelaskan secara rinci anatomi dari sel. Oke, berikutnya itu adalah fungsi dasar yang dilakukan oleh sel. Yang pertama adalah memperoleh O2 dan nutrien dari lingkungan di sekitar sel untuk dimetabolisme menghasilkan ATP atau energi. Yang kedua adalah melaksanakan reaksi kimia untuk menghasilkan energi, ya, di mana sintesis protein untuk menghasilkan energi itu biasanya terjadi di mitokondria dan di ribosom. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme melalui membran sel.
Yang keempat adalah membentuk protein dan komponen lain yang diperlukan untuk struktur, pertumbuhan, dan melaksanakan fungsi tertentu sel. Berikutnya kita membahas tentang mekanisme transport zat melewati membran sel. Nah, tentu kita harus tahu dulu sifat dari membran sel. Berdasarkan sifatnya, membran sel ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah impermeable. Impermeable adalah sifat membran sel yang tidak mengizinkan zat apapun di luar sel untuk masuk ke dalam sel. Itu impermeable. Kemudian permeable. Permeable itu kebalikan dari impermeable, yaitu sifat di mana semua zat itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, biasanya sifat ini dimiliki oleh membran sel yang sudah rusak atau hampir mati. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah semi-permeable. Semi-permeable ini adalah sifat membran sel yang menentukan zat-zat apa saja yang bisa masuk ke dalam sel. Jadi tidak semua zat itu bisa masuk ke dalam sel. Oke, kita masuk ke transport zat pasif yang pertama, yaitu difusi. Difusi itu adalah perpindahan molekul-molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik bisa melalui membran semipermeable atau tidak melalui membran semipermeable. Di mana difusi ini terdiri dari difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi sederhana itu terjadi secara spontan. Contohnya adalah kita larutkan setetes tinta ke dalam cairan, ke dalam air, di mana tinta dengan konsentrasi yang tinggi ini akan menjembar secara merata ke dalam air sampai terjadi kesetimbangan. Di dalam tubuh itu contohnya adalah larutnya vitamin yang larut lemak ke dalam sel. Contohnya vitamin A, D, E, dan K. Kemudian difusi yang kedua yaitu difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi merupakan proses difusi yang dibantu dengan perantara protein atau karier. Contohnya adalah proses difusi glukosa ke dalam sel. Kemudian juga ada contoh dari proses masuknya asam amino ke dalam sel dengan bantuan dari karier atau protein. Kemudian transport membran pasif yang kedua yaitu adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut. Kemudian proses transport zat berikutnya yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeable. Osmosis ini tergantung kepada tekanan osmotik, yaitu tekanan atau gaya yang diperlukan untuk mencegah air tadi bergerak secara osmosis melewati membran semi-permeable. Osmosis ini terdiri dari dua, yaitu endoosmosis dan exoosmosis. Endoosmosis itu adalah gerakan air ke dalam sel, sedangkan exosmosis adalah gerakan air dari dalam sel. Kemudian mekanisme berikutnya adalah transport aktif. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk bisa masuk atau keluar melalui membran sel. Energi yang digunakan dalam transport aktif ini berupa ATP. Transport aktif ini terdiri dari endositosis dan eksositosis. Endositosis itu adalah proses masuknya zat ke dalam sel. Biasanya itu terdiri dari fagositosis dan pinositosis. Fagositosis itu biasanya untuk zat yang ukurannya besar, sedangkan pinositosis itu biasanya untuk zat yang ukurannya kecil. Kemudian ada eksositosis. Eksositosis ini adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel ke luar sel. Ini adalah tugas yang ketiga. Tugasnya adalah jelaskan mekanisme transport zat melewati membran sel. Oke, tadi kita sudah membahas itu tentang sel. Kita masuk ke jaringan. Sebelumnya juga kita sudah membahas ada 4 tipe jaringan dasar yang membentuk tubuh semua hewan, termasuk manusia. Jaringan terluar itu adalah jaringan epitel.
Jaringan epitel ini tersusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit, di mana jaringan epitel ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya, juga sebagai organ ekskresi dan penyerapan. Jaringan yang kedua itu adalah jaringan ikat. Sesuai dengan namanya, jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat jaringan dan alat tubuh. Contoh jaringan ikat ini adalah jaringan darah. Jaringan yang ketiga itu adalah jaringan otot, terdiri dari 3 kategori yang berbeda, yaitu otot licin, ya, yang dapat ditemukan di organ tubuh bagian dalam. Kemudian ada otot lurik yang dapat ditemukan pada rangka tubuh, dan otot jantung yang dapat ditemukan di bagian jantung. Jaringan yang keempat itu adalah jaringan saraf, yaitu jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ. Oke, kita masuk ke tingkatan struktur tubuh berikutnya, yaitu sistem organ. Sistem organ yang pertama itu adalah sistem integumen. Sistem integumen ini terdiri dari kulit, di mana fungsi dari sistem integumen ini adalah yang pertama adalah mengatur suhu tubuh, kemudian sebagai tempat reseptor kulit, mensintesis vitamin D, kemudian mencegah terjadinya dehidrasi, juga sebagai indera peraba. Sistem yang kedua adalah sistem gerak. Sistem gerak itu terdiri dari rangka dan otot, di mana fungsi dari rangka itu adalah tempat produksi sel darah merah itu di sumsum tulang belakang. Kemudian untuk penyimpanan kalsium dan fosfor itu di tulang dan gigi. Kemudian untuk pergerakan tubuh. Sedangkan otot itu berfungsi untuk menghasilkan panas ketika otot itu berkontraksi. Sistem organ berikutnya yaitu adalah sistem saraf. Sistem saraf ini terdiri dari otak, kemudian sumsum tulang belakang atau jaringan spinal, dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf ini berfungsi untuk mengatur atau mengontrol pergerakan tubuh, kemudian merespon rangsangan sensoris, kemudian membantu mengontrol sistem lain di dalam tubuh, serta bertanggung jawab pada kesadaran dan kecerdasan serta ingatan. Kemudian sistem organ berikutnya itu adalah endokrin. Endokrin itu terdiri dari semua kelenjar hormon sekresi, baik itu pankreas, kemudian ada testis, kemudian ada ovarium, hipotalamus, kemudian tiroid, ginjal, dan lain sebagainya, di mana sistem endokrin ini berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan tubuh seperti pertumbuhan, kemudian reproduksi, kemudian juga metabolisme sel-sel tubuh. Sistem organ berikutnya adalah kardiovaskular atau sistem kardiovaskular, terdiri dari pompa jantung, yang berfungsi untuk sistem organ berikutnya yaitu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan darah melalui jaringan yang ada di dalam tubuh. Selain menyalurkan darah, sistem kardiovaskular juga berfungsi untuk menghantarkan hormon, kemudian nutrisi, serta gas O2 dan CO2, serta menyerap zat sisa. Sistem organ berikutnya yaitu sistem limfatik, terdiri dari jaringan sel darah putih, kemudian ada pembuluh limfa, timus, dan jaringan limfa, di mana sistem limfatik ini berfungsi untuk pertahanan tubuh atau sistem imun. Di mana pada sistem limfatik ini itu terdapat sel darah putih yang merupakan tempat rumah. Berikutnya itu adalah sistem limfatik. Sistem limfatik ini terdiri dari jaringan sel darah putih, kemudian ada pembuluh limfa, timus, dan jaringan limfa. Sistem limfatik ini berfungsi untuk sistem pertahanan tubuh atau sistem imun tubuh. Kemudian sistem organ berikutnya itu adalah respirasi. Sistem organ respirasi itu terdiri dari hidung, kemudian bisa dari mulut, kemudian ada faring, kemudian ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir itu ada alveolus. Di mana sistem organ respirasi ini bertanggung jawab dalam pertukaran gas, oksigen, dan karbon
dioksida antara darah dan udara di paru-paru. Kemudian ada sistem digestif atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari organ mulut, kemudian kelenjar ludah, ada faring, kemudian ada esofagus, ya, kemudian ada lambung, usus besar dan usus halus. Juga dibantu dengan organ-organ seperti hati, kemudian kelenjar eksokrin, kemudian ada kelenjar limfa. Di mana fungsi dari sistem digestif ini adalah membantu menyerap zat gizi dan membuang kotoran sisa metabolisme. Kemudian ada sistem urinarius. Ya, sistem urinarius ini terdiri dari 2 buah ginjal, kemudian ada ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi dari sistem urinarius ini adalah menyaring darah dan membuang zat sisa metabolisme dari darah. Zat sisa yang terkonsentrasi ini dibuang dari tubuh dalam bentuk urin. Kemudian ada sistem reproduksi. Yang pertama itu sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari kelenjar testis, ya. Kemudian ada uretra, di mana sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin laki-laki yaitu sperma dan hormon kelamin laki-laki yaitu testosteron. Oke, kemudian sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita itu terdiri dari ovarium, kemudian ada saluran uterin, kemudian ada uterus dan vagina, di mana fungsi dari sistem reproduksi wanita ini adalah menghasilkan sel kelamin wanita atau ovum atau oosit dan hormon wanita seperti estrogen dan progesteron. Selain itu, dia juga berfungsi untuk tempat fertilisasi oosit, kemudian tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus. Berikutnya itu tugas yang keempat atau tugas yang terakhir. Tugas kalian adalah jelaskan macam-macam sistem organ. Jadi jelaskan sistem organ itu terdiri dari organ-organ apa saja. Kemudian jelaskan juga fungsinya masing-masing, fungsi dari sistem organ itu masing-masing. Oke, ini adalah daftar pustaka yang bisa kalian gunakan sebagai referensi. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.